Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farham Ali Maslahar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat dan hadis manajemen yang bertemakan bekerja keras. Bentuk kerja keras dalam Islam tentu saja beragam. Bekerja keras bukan berarti seseorang harus bekerja dari pagi hingga malam dan lupa akan kewajiban dan hak dirinya. Bukan berarti pula seorang yang bekerja keras hanya melakukan pekerjaan selama atau sebanyak yang ia usahakan. Kerja keras dalam Islam lebih kepada bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu sehingga bisa diperoleh hasil yang diinginkan. Suatu ketika ada sahabat yang menyembunyikan tangannya dari pandangan Rasulullah SAW. Rasulullah heran dan bertanya. Sahabat itu beralasan bahwa ia malu karena sebagai penebang kayu tangannya kasar dan tidak halus. Rasulullah memegang tangan orang tersebut lalu menciumnya seraya bersabda bahwa tangan seperti inilah tidak akan disentuh api neraka. Ungkap Rasulullah SAW. Sebagai penghormatan betapa Islam sangat menghargai kemandirian dan mencela perbuatan meminta-minta dan menjadi beban orang lain. Profesi mencari kayu bakar dengan segala faktor kesulitan, kerendahan, perolehan hasilnya lebih baik daripada menganggur dan menjadi beban orang lain. Rasulullah sangat mengecam umatnya yang malas bekerja dalam sebuah hadis yang ditegaskan yang sangat menakutkan atas umatku adalah banyak makan, lama tidur, serta malas. Penganggurannya hanya akan bisa menjadikan seorang manusia menjadi keras hati. Hadis riwayat Al-Shihab. Sebaiknya Rasulullah menganjurkan umat untuk bekerja keras dan mandiri. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berkarya, dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain ditegaskan, tidaklah seorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil keterampilan tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sendiri dikenal sebagai pekerja keras, namun sudah dikenal sebagai seorang saudagar sejak usia muda. Muhammad baru berusia 12 tahun ketika pertama kali melakukan perjalanan ke Suriah bersama pamannya, Abu Thalib. Dalam perjalanan ini pula ia bertemu seorang pendeta Bahira yang memberitahu rombongannya bahwa kelak Muhammad menjadi seorang nabi. Dari berbagai perjalanan perniagaan yang dilakukan, Nabi berhasil membina dirinya sebagai pedagang profesional yang memiliki reputasi dan integritas yang luar biasa. Ia berhasil mengukir namanya di kalangan kaum Quraisy pada umumnya dan masyarakat bisnis pada khususnya. Jauh sebelum ia dipekerjakan oleh saudagar terpandang saat itu, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Ia saat itu biasa disapa dengan sebutan Siddiq atau yang bisa diartikan sebagai jujur, dan Amin yang artinya terpercaya. Buku Muhammad sebagai seorang pedagang yang disusun oleh Afzalur Rahman, terbitan Yayasan Swarna Bumi menyebut berdasarkan riwayat Amr yang mengutip Imam Zahri disebutkan ketika mencapai usia dewasa, Nabi telah menjadi seorang pedagang dengan modal orang lain. Khadijah memperkerjakan untuk membawa barang dagangannya ke pasar Habasyah yang merupakan kota dagang di Tahamah. Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah jujur dan adil. Dalam hubungan dengan para pelanggan, kepada yang memberi kepercayaan, tak sepeser pun uang yang digelapkan dan tidak sesen pun yang di-mark-upkan. Dengan prinsip ini, Nabi mendapatkan keuntungan yang melebihi dugaan. Di sini Nabi telah menunjukkan bagaimana caranya dengan tetap berpegang pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah, mewujudkan kemakmuran. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi, mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah fardu. An Umar radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkalu ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuku at-tayr tagdu himason wa taruhu bitonan. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu hadis riwayat At-Tabrani, man amsa kalla min amali yadaihi amsa maghfuran lahu. Yang artinya, barang siapa yang di waktu sore merasa capek atau lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Hadis riwayat Tabrani. Sesungguhnya di antara dosa yang tidak bisa ditebus dengan pahala sholat, sedekah atau haji, maka bisa ditebus dengan kesusah payahan dalam mencari nafkah. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar, bangunlah di pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat berkah dan keberuntungan. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Abu Zar dan Al-Hakim. Sesungguhnya Ruhul Kudus membisikkan bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Karena itulah kamu harus bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencarianmu. Jika datangnya rezeki itu terlambat, maka jangan memburunya dengan bermaksiat, karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan taat padanya. Yang keempat yaitu hadis riwayat Bukhari. Ma akala ahadu ta'ama qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyullahi Daud alaihi assalamu kana ya'kulu min amalihi yadihi. Yang artinya, tidak ada seorang yang memakan satupun makanan yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu hadis riwayat Ahmad, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kesimpulannya di sini adalah manusia secara fitrah tidak bisa dipisahkan oleh pekerjaan. Manusia diciptakan oleh Allah bukan hanya sebagai hiasan pekerjaan, namun juga sebagai suatu ciptaan yang diberikan tugas. Dan salah satunya adalah memelihara ciptaannya, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Al-Quran dan Sunnah bagi setiap muslim merupakan suatu pedoman, landasan moral di dalam melaksanakan pekerjaannya, demi terbentuknya kualitas kerja yang tinggi. Kerja keras pribadi muslim dapat dikatakan sebagai yang dikemukakan Sahlan Samlawi. Perilaku moral semestinya bersendikan pada ajaran Islam bagi seorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Karena kerja keras pribadi muslim adalah akhlak seseorang dalam bekerja menurut ajaran Islam. Islam menghendaki setiap individu di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Paling tidak ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Artinya, bagi setiap orang harus bersedia tingkat kehidupannya yang sesuai dengan kondisinya, sehingga ia mampu melaksanakan
berbagai kewajiban yang dibebankan Allah serta berbagai tugas yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.